Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ditugaskan sebagai guru dan juga sebagai wali kelas, Bapak Ibu cukup login ke satu account yang sama, lalu Bapak Ibu bisa pilih role mana yang Bapak Ibu mau buka gitu ya, di sebelah kiri atas ini, guru atau wali kelas. Nah, perbedaan antara guru dan wali kelas adalah kalau di modul guru ini hanya bisa untuk melakukan persiapan penilaian dan melakukan penilaian. Ya. Nah, sedangkan untuk di modul wali kelas, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan manajemen kelas, ya, mengeluarkan masukan peserta didik, lalu memasukkan absensi, memasukkan catatan raport, ya, catatan wali kelas untuk diraport, lalu bisa melakukan monitor penilaian, ya, bisa melihat si guru-gurunya yang guru-guru mata pelajaran di kelas Bapak Ibu ini sudah melakukan penilaian berapa banyak, lalu bisa juga mengunduh buku leger nilai ya. Dan yang terakhir adalah untuk wali kelas bisa juga mengakses rapor. Bisa buka rapor ya. Oke, lalu di bawahnya ini ada Bapak Ibu lihat ya, di sini ada tulisan semester 1 tahun ajaran ini ya. Karena ini baru mulai ya Bapak Ibu, jadi otomatis pasti hanya ada satu nih, semester 1 2002-2003. Nanti ke depannya kalau misalkan sudah ganti semester atau ganti tahun ajaran, ke depannya kita akan buat Bapak Ibu bisa balik nih ke data yang sebelumnya. Ya, jadi bisa melihat data-data yang sudah pernah diinput di dalam kuintal di semester atau tahun ajaran yang lalu gitu ya. Oke? Nah, mungkin saya menjelaskan dari modul guru dulu. Nah, untuk tampilan beranda, guru dan wali kelas itu kurang lebih sama lah ya. Jadi sebelah kiri atas ini adalah data-data yang Bapak Ibu lihat, ini bisa melihat berapa jumlah rombel, berapa siswa aktif ya, berapa hari menuju rapotan. Lalu sebelah kanan atas ini adalah nilai rata-rata per kelas. Di bawah ini, bawah kiri, ini ada kolom untuk melakukan chat ya dengan sesama pengguna di aplikasi Rapor Merdeka yang ada di sekolah Bapak Ibu. Lalu sebelah kanan bawah ini adalah video tutorial penggunaan. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah menggunakan Bapak Ibu ada lupa nih, oh gimana ya caranya misalkan ganti password atau save nilai, Bapak Ibu lupa gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Tinggal diklik aja. Oke. Nah, saya akan masuk satu-satu menjelaskan satu persatu menunya ya. Oke. Yang pertama ini adalah, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah beranda. Kalau beranda ini artinya setiap kali Bapak Ibu klik, itu akan balik ke sini ya, dimanapun Bapak Ibu, misalkan sekarang lagi di penilaian, terus Bapak Ibu pengen balik ke beranda ya, ke halaman homepage-nya, Bapak Ibu tinggal klik beranda ini, dia akan masuk ke halaman ini. Ya. Lalu berikutnya ada menu persiapan penilaian. Nah, di sini ada dua ya, capaian kompetensi dan pengaturan deskripsi rapor. Capaian kompetensi ini adalah menu yang digunakan ketika Bapak Ibu ingin mengedit atau menambahkan capaian kompetensi ya, TP, ikut materi, ya di sini. Nah ini Bapak Ibu kalau mau menambahkan, silakan klik tombol buat capaian kompetensi yang ada di atas ini. Diklik. Nah di sini Bapak Ibu bisa pilih nih, Bapak Ibu mau buat apa? Apakah tujuan pembelajaran, lingkup materi, atau capaian pembelajaran ya. Ini kayak kalau di kurikulum 2013 kayak KD-nya lah ya berarti. Nah ini contohnya saya mau bikin tujuan pembelajaran misalkan. Nah kodenya apa? Biasanya sih kodenya itu adalah misalkan ini untuk kelas 10 ya. Jadi 10 titik berapa gitu. Misalkan 10 titik 9 seperti itu. Nah lalu masukkan deskripsi tujuan pembelajarannya. Ya. Setelah itu di deskripsi ini kalau misalkan Bapak Ibu ketik ya contohnya. Akan seperti ini ya Bapak Ibu ketik deskripsi TP-nya. Bla 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 gitu. Nah, dia akan muncul juga di ringkasan. Nah, ringkasan ini adalah
deskripsi yang akan muncul di raport. Jadi contohnya seperti ini nih, di bawah ada contohnya ya. Misalkan anaknya ini kurang gitu ya, jadi perlu bimbingan dalam mengolah barang menjadi bla 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 gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ringkasannya ini dibikin lebih singkat deh, nggak mau sepanjang deskripsi. Nah ini bisa Bapak Ibu edit aja di sini. Nah kayak gini, ya, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu klik di deskripsi, otomatis dia akan tercermin, tercopy juga ke ringkasan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menampilkan sedikit lah, lebih singkat gitu ya di rapor, Bapak Ibu bisa edit yang di ringkasan. Ya. Nah, di bawah ini ada previewnya. Gimana deskripsi ini akan muncul di rapor. Ya. Kalau udah, jangan lupa klik simpan data. Nanti setelah Bapak Ibu klik simpan data, dia akan muncul di sini. Oke. Ya, yang sudah dibuat Bapak Ibu juga masih bisa edit ya. Bisa diedit deskripsinya, bisa diedit ringkasannya, dan bisa dilihat juga contohnya. Oke, itu untuk yang capaian kompetensi. Lalu berikutnya ada menu juga pengaturan deskripsi raport. Nah, ini lebih ke mengatur awalan deskripsi ya. Jadi kan dia ada kriteria ya Bapak Ibu. Sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, Bapak Ibu di sini bisa mengatur awalan deskripsinya. Misalkan contohnya sangat baik menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam, nanti diikuti oleh indikatornya ya, TP-nya gitu. Contohnya seperti ini, menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam pemahaman terhadap bla 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 bla. Seperti itu. Ya, ini bisa diatur untuk masing-masing deskripsi, masing-masing kriteria. Kalau sudah diedit jangan lupa klik simpan data. Oke? Nah, lalu berikutnya di role guru ini Bapak Ibu juga bisa membuat penilaian ya. Nah, penilaian ini ada penilaian angka. Jadi dia seperti ini bentukannya. Ya, Bapak Ibu. Di sini ada kalau untuk kurikulum Merdeka dia ada 3 tipe penilaian ya. Formatif, sumatif, dan sumatif akhir semester. Nah, kalau untuk yang formatif, sumatif dan sumatif AS ini Bapak Ibu bisa atur bobotnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu arahkan kursornya ke sini, di sini kelihatan nih formatif bobot 0, sumatif bobot 1, sumatif AS bobot 1. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bobot ini adalah yang akan diperhitungkan nanti ke nilai akhir raportnya yang akan muncul di raport ya. Jadi masing-masing nilai akhir tipe penilaian bobotnya berapa untuk akhirnya dihitung ke nilai rapor. Nah, kalau untuk anjuran dari Kemdikbud, formatif ini sebenarnya bobotnya 0 ya Bapak Ibu. Jadi tidak diperhitungkan ke nilai akhir di rapor. Cuma dikembalikan lagi ke sekolah jika misalkan sekolah merasa, oh yang formatif ini perlu nih untuk dihitung juga gitu ya. Nah, ini bisa tinggal diubah aja. Cara mengubahnya adalah Bapak Ibu klik aja, lalu diubah. Ya, contohnya nih, ini kan dia bobot formatif tidak diperhitungkan ya, nilai akhirnya segini nih 82,5. Kalau Bapak Ibu ubah, misalkan formatifnya diperhitungkan juga gitu ya, dikasih bobot 1, ini kalau disimpan otomatis nilai akhir di raportnya berubah dari 82,5 jadi 81,33 ya, karena nilai yang formatif ini diperhitungkan. Seperti itu. Oke? Nah, yang kolom-kolom ini adalah kolom penilaian ya, yang Bapak Ibu bisa buat. Jadi kalau misalkan mau ada penilaian tambahan nih, formatif mau ada satu lagi nih, Bapak Ibu tinggal klik buat penilaian. Seperti itu ya. Oke. Nah, tombol yang warna hijau ini adalah tombol copy dari Excel. Jadi misalkan Bapak Ibu udah ada nilainya di Excel nih untuk penilaian ini. Nah, Bapak Ibu tinggal copy lalu paste di sini. Ya. Nah, lalu tombol X ini adalah tombol untuk menghapus ya, menghapus penilaian yang sudah dibuat. Oke, kalau mau ditambahkan, caranya itu adalah klik tombol buat penilaian seperti ini, diklik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih nih, tipe penilaiannya apa? Apakah formatif, sumatif, atau sumatif AS. Nah, misalkan contohnya saya buat penilaian sumatif, ya.
Nah, lalu teknik penilaian ini mah lebih, ini sebenarnya tidak diperhitungkan ya Bapak Ibu, tidak mengubah bobot ya kalau di kurikulum Merdeka. Tapi ini kita tampilkan hanya sebagai referensi aja untuk Bapak Ibu. Oke? Lalu di sini bisa diatur bobotnya. Bobot untuk penilaian tersebut ya. Jadi bedanya bobot di sini sama bobot yang tadi saya jelaskan. Kalau bobot ini adalah bobot untuk penilaian itu saja. Kalau bobot yang tadi itu adalah bobot untuk si tipe penilaiannya gitu. Oke, setelah diatur bobotnya, berikutnya diatur lingkup materi atau TP-nya ya. Bapak Ibu pilih mau mengajukan mau mengujikan yang mana, misalkan seperti ini. Ya. Lalu bisa atur juga rentang nilainya ya, sangat baik berapa, cukup berapa ya. Kalau begini artinya 100 sampai 90 itu masuknya kategori sangat baik. 89 sampai 80 masuknya kategori baik. 79 sampai 70 masuk kategori cukup, di bawah 70 masuk kategori kurang. Seperti itu. Ya. Kalau sudah, diklik simpan data. Nah, dia akan muncul satu kolom ini nih yang tadi barusan saya buat. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tinggal masukin nilainya di sini. Nah, untuk memasukkan nilai, kalau di laptop atau komputer Bapak Ibu ada tombol atas bawah ya, atas bawah kiri kanan, itu bisa digunakan ya. Seperti ini. Itu ya. Nah, kalau udah, jangan lupa diklik simpan data. Oke. Lalu berikutnya, untuk penilaian ini, di paling pojok itu ada kolom revisi. Ini maksudnya apa? Jadi biasanya ketika mau semesteran itu kan kadang ada nilai anak yang mungkin dia nggak cukup gitu ya untuk lulus gitu. Nah, kalau misalkan dibutuhkan untuk mengkatrol nilai, nah Bapak Ibu bisa masukkan di sini ya. Contohnya seperti ini, mau dikatrol jadi berapa gitu ya. Kayak gitu. Nah, nanti ketika disimpan, yang akan muncul di raport adalah nilai yang revisinya, bukan nilai yang aslinya, nilai akhirnya. Seperti itu. Jadi, revisi ini adalah tombol untuk mengkatrol nilai. Ya, merevisi nilai anak jika dibutuhkan. Oke, lalu berikutnya ada tombol unduh nilai. Ini adalah untuk mendownload buku nilai dalam bentuk Excel. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu butuh untuk arsip, ya ini bisa digunakan ya untuk mendownload buku nilai dalam bentuk Excel. Nah, lalu kita baru meluncurkan satu fitur, ini yang banyak di-request oleh Bapak Ibu guru, yaitu adalah tombol untuk import nilai dari Excel. Nah, ini saya akan tunjukkan gimana caranya Bapak Ibu melakukan import nilai. Yang paling pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu isi dulu nih, bikin dulu penilaiannya yang mau dimasukkan nilainya ya. Jadi secara manual harus dibikin dulu. Misalkan contohnya seperti ini. Seperti ini, dibuat dulu penilaiannya. Nanti setelah udah selesai dibuat penilaiannya, Bapak Ibu klik tombol import nilai. Nah, di sini ada tombol unduh template. Nah, ini Bapak Ibu klik. Nah, dia akan muncul template importnya dalam bentuk Excel seperti ini, ya. Dalam bentuk Excel, kalau misalkan ada keluar tombol enable editing ini, Bapak Ibu perlu klik dulu ya, baru bisa edit. Kalau enggak ya bisa langsung diedit gitu ya. Tapi kalau muncul tombol seperti itu, Bapak Ibu harus klik dulu enable editing, baru Bapak Ibu bisa edit ya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan nilainya di sini. Kayak gini. Nah, kalau ada koma, itu Bapak Ibu juga bisa masukkan. Ya, pakai titik dia ya. Kayak gini. Oke, Bapak Ibu masukkan.
Oke, kalau udah dimasukkan, baru Bapak Ibu save. Ya, Bapak Ibu save. Setelah itu Bapak Ibu baru upload ke sini. Di choose file, terus di upload. Wah, yang mana ya? Nah, ini nih. Klik import nilai. Nah, dia otomatis nilai yang tadi masuk semua. Seperti itu, ya. Nah, di template yang tadi, di sini ada beberapa restriksi ya Bapak Ibu, limitasi gitu ya. Seperti Bapak Ibu tidak bisa nih mengedit nama siswa, terus udah gitu tidak bisa menambahkan kolom baru manual di sini atau row baru ya yang manual di sini, itu tidak bisa ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau, misalkan nih Bapak Ibu mau hapus yang ini, lalu mau menambahkan penilaian yang baru. Nah, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan file yang sama, template yang sama tuh, file Excel yang sama. Bapak Ibu harus download lagi yang baru, ya. Jadi tidak bisa satu template itu digunakan terus-menerus, itu tidak bisa. Jadi setiap kali ada perubahan, Bapak Ibu harus mengunduh template yang baru. Ya. Nah, seperti ini nih template yang barunya. Oke. Nah, setiap perubahan yang Bapak Ibu lakukan di sini, misalkan nilai yang udah ada ini Bapak Ibu ubah gitu ya. Ketika diimport, dia akan mengubah yang ada di aplikasinya. Seperti itu. Ya, itu untuk yang fitur import nilai. Nah, kalau sudah masukkan nilainya semua, jangan lupa klik simpan data. Ya. Oke. Itu untuk yang guru ya, bisa melakukan persiapan penilaian dan melakukan penilaian. Nah, berikutnya ada deskripsi raport. Nah, deskripsi raport ini juga sama ya, Bapak Ibu guru. Ini sebenarnya dia otomatis di-generate oleh sistem, tapi Bapak Ibu bisa ubah juga. Misalkan mau ditambahin seperti ini. Ya, ditambahin nama anaknya gitu ya. Alvin menunjukkan penguasaan yang baik, bla 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 bla, itu bisa ya. Bisa diedit juga. Jadi ini secara otomatis sudah dibuat oleh sistem, tapi bisa diedit juga oleh guru. Oke, kalau udah diedit jangan lupa klik simpan data. Ya. Nah, kurang lebih untuk guru seperti ini. Mungkin sebelum saya lanjut ke wali kelas ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Bisa langsung aja unmute atau klik di chat. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, saya lanjut ke role wali kelas ya. Oke, saya masuk ke role wali kelas. Nah, kalau wali kelas, dia ada beberapa perbedaan ya dengan guru. Kalau di wali kelas ini, dia hanya bisa melakukan manajemen kelas, melakukan monitor penilaian, download ledger, dan juga melihat rapor. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu wali kelas dan juga sebagai guru mapel mau memasukkan penilaian, Bapak Ibu tetap harus masuk ke role guru ya. Nah, ini berikutnya saya jelasin yang role wali kelas. Saya masuk satu-satu ke menunya. Jadi di menunya ini yang pertama ada manajemen kelas ya. Di manajemen kelas ini Bapak Ibu bisa mengedit peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu ya. Jadi contohnya seperti ini, Bapak ini adalah wali kelas 10A. Kalau dia mau edit data-data siswanya bisa di sini ya, mengedit alamat, nomor telepon atau data orang tua di sini bisa, tinggal diedit aja lalu diklik simpan data.
Lalu kalau misalkan ada keluar masuk siswa, ini Bapak Ibu tinggal klik tombol keluar masuk peserta didik di atas seperti ini. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, di sini yang sebelah kanan yang warna orange ini adalah siswa yang sekarang ada di kelas 10 IPA. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengeluarkan, contohnya nih si Chico Jericho ini dia udah keluar, dia udah nggak di sekolah ini lagi gitu ya. Bapak Ibu bisa klik yang tanda minus di sampingnya ini. Nah, dia akan hilang dari daftar siswa di kelas ini. Gitu. Sedangkan kalau Bapak Ibu mau menambahkan siswa masuk ke dalam kelas Bapak Ibu bisa klik namanya aja di sini cari misalkan. Nah, Johnny Clinton ini nih saya mau dimasukin nih ke kelas ini ya. Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah yang ada di sini di sampingnya. Klik. Nah, dia otomatis masuk di sini di kelas kita. Seperti itu. Nah, kalau sudah jangan lupa klik simpan data. Ya. Nah, dia akan ada muncul nih namanya di list peserta didik di kelas Bapak Ibu. Oke? Nah, lalu ada juga fitur absensi. Absensi ini adalah untuk memasukkan catatan kehadiran ya, rekaman kehadiran anak dalam satu semester ini ya. Jadi wali kelas ini biasa tugas wali kelas untuk memasukkan record kehadiran. Nah, ini akan muncul di raport Bapak Ibu ya. Jadi silakan diedit kehadirannya. Kalau sudah diedit, jangan lupa klik simpan data. Oke. Nah, lalu berikutnya di manajemen kelas itu juga ada menu catatan. Nah, catatan ini adalah catatan wali kelas yang akan muncul di raport. Ya, biasa kan di bawahnya ada tuh ya, Bu. Bapak, raport itu di bawahnya ada catatan wali kelas. Nah, ini kolomnya untuk Bapak Ibu mengisi. Ya, yang ini adalah catatan untuk tengah semester, yang ini adalah catatan untuk raport akhir semester. Nah, Bapak Ibu ketik gitu ya. Kalau udah ketik semuanya, silakan simpan data. Jangan lupa klik simpan data. Seperti itu. Itu untuk menu manajemen kelas. Lalu berikutnya, untuk menu monitor penilaian, ini ada dua, yaitu daftar penilaian dan daftar leger. Ya. Jadi di daftar penilaian, Bapak Ibu ini bisa melihat berapa banyak sih penilaian yang sudah diberikan oleh guru-guru lain, guru-guru mapel lain di kelas Bapak Ibu. Gitu ya. Contohnya, untuk kelas 10 IPA ini ada total 25 mata pelajaran gitu ya. Nah, ini masing-masing kelihatan nih mata pelajaran ini siapa guru mapelnya dan dia sudah buat berapa jenis penilaian gitu ya. Kayak contohnya ini, pendidikan agama Kristen, si Bapak Peter ini sudah membuat 3 penilaian sumatif. Lalu di pendidikan di PKN nih, di PPKN gurunya Pak Amin. Dia sudah membuat 1 penilaian formatif, 3 penilaian sumatif, dan 1 penilaian sumatif AS. Seperti itu. Jadi untuk melihat berapa banyak penilaian yang sudah dibuat dan seberapa aktif guru-guru itu melakukan pembuatan penilaian di kelas Bapak Ibu melalui aplikasi ini. Gitu. Oke, lalu berikutnya adalah menu daftar leger. Nah, ini untuk mengakses leger nilai ya Bapak Ibu. Wali kelas kan biasa ada ya. Nah, ini bentuknya dia seperti ini, tapi bisa juga diunduh dalam bentuk Excel. Nah, dia seperti ini bentuknya. Nanti kalau misalkan guru-guru lain sudah memasukkan data-datanya, ya dia otomatis akan terupdate ketika Bapak Ibu download Excel-nya, gitu ya. Nah, di sini sudah ada lengkap dengan rankingnya, lalu lengkap juga dengan nilai rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi untuk masing-masing mata pelajaran. Seperti itu. Oke, itu untuk leger ya, untuk menu monitor penilaian. Lalu berikutnya ada lagi menu rapor. Menu rapor ini ada 2 ya, pengaturan rapor dan rapor kurikulum merdeka. Jadi kalau di pengaturan rapor ini, Bapak Ibu wali kelas itu bisa memasukkan tanda tangan digital. Ya, yang akan muncul di rapor. Caranya ya tinggal klik aja file, choose file, nanti tinggal pilih file mana yang mau dimasukkan. Ketika diupload, dia akan muncul di sini ya.
Jangan lupa simpan data. Nah, untuk mengatur, kemarin itu di grup sempat ada pertanyaan bagaimana caranya ya saya punya tanda tangan digital ini kok kurang gede atau posisinya tuh kurang pas, kurang di tengah, kurang gede gitu ya. Gimana caranya untuk membuat tanda tangan digital yang rapi, yang bagus sesuai dengan kolom yang disediakan. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya. Mungkin videonya saya masukin di kolom komentar ya, di kolom chat Zoom, biar Bapak Ibu bisa lihat. Jadi Bapak Ibu bisa ke YouTube, cari aja Kuintal Rapor Merdeka. Nah, dia itu ada di mana tuh, Den? Video nomor 9. Dani? Oh, sorry, mute ya. Duh, bisa ke mute. Nomor 9. Nomor 9 ya. Nah, di sini ya. Untuk tanda tangan digital nomor 9, Den. Denny? Oh, sorry, nomor 8. Di sini ada. Nah, ini ya. Saya masukkan aja linknya di sini. Biar Bapak Ibu bisa lihat sendiri untuk gimana caranya membuat tanda tangan digital yang pas ya. Oke. Oke, itu untuk yang pengaturan raport ya. Jadi untuk memasukkan tanda tangan digital Bapak Ibu sebagai wali kelas. Lalu berikutnya adalah menu rapor kurikulum merdeka ya. Jadi di sini ini adalah menu untuk Bapak Ibu melihat tampilan raportnya ya. Ini saya coba perlihatkan. Contoh-contoh raportnya. Nah, ini contoh laporan tengah semester. Ya, Bapak Ibu kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, karena ini akun demo, nilainya belum dimasukkan semua, jadi kosong-kosong seperti ini. Tapi nanti kalau Bapak Ibu lakukan ya secara langsung gitu ya, guru-guru sudah memasukkan nilainya, dia otomatis akan masuk di sini nilainya. Ya. Oke. Lalu berikutnya, ini adalah contoh laporan rapor untuk akhir semester. Ya, jadi di sini sama ya nilai-nilai yang sudah dimasukkan, nilai akhirnya akan muncul di sini beserta dengan deskripsinya. Oke. Dan juga satu lagi itu adalah rapor proyek ya. Nah, nanti untuk gimana cara mengisi penilaian P5BK, mengisi ekskul, setelah ini saya akan jelaskan. Nah, ini di sini kalau otomatis kalau misalkan Bapak Ibu ada beberapa di kelas ini dia ada beberapa proyek, dia akan muncul di sini ya. Contohnya seperti ini nih. Ada nilainya, dia akan muncul kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengatur ya. Di atas ini ada satu tick box ya. Kalau Bapak Ibu klik itu artinya si siswa nanti melalui akun dia bisa melihat raport mereka masing-masing seperti itu. Kalau ini di untick gitu ya, nggak ditik, otomatis dia tidak bisa melihat nih raport tengah semesternya. Hanya bisa melihat raport semester dan raport P5BK karena ini ditik gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, mungkin saya coba kasih contoh
ke salah satu si anak nih. Coba kasih lihat ya tampilan si anak. Nah, tampilan si anak nanti seperti ini. Ya, dia bisa melihat rapor tengah semester dia, bisa melihat rapor akhir semester dia, dan bisa melihat rapor P5BK dia. Seperti itu. Ya. Kalau tadi itu semua Bapak Ibu antik gitu ya, tidak dicentang, dia tidak akan bisa melihat raport-raport ini. Oke? Oke, tadi sampai raport ya. Seperti itu. Oke, nextnya saya akan menjelaskan untuk pengisian Tanya penilaian. dulu deh. Sorry. Buka sesi tanya jawab dulu. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke P5BK dan Ekskul, silakan diajukan. Bisa langsung di-unmute aja atau bisa melalui chat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung lanjut aja ya Bapak Ibu ke penjelasan mengenai P5BK dan Ekskul. Yang pertama saya jelasin untuk proyek dulu P5BK. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditugaskan sebagai pembina proyek, dia akan muncul nih menu manajemen P5BK ya. Kalau di halaman Bapak Ibu tidak ada menu manajemen P5BK, artinya Bapak Ibu tidak ditugaskan sebagai pembina proyek kayak gitu. Dia tidak muncul. Tapi kalau Bapak Ibu ditugaskan dia akan muncul. Nah, kalau diklik dia akan muncul seperti ini ya. Misalkan contohnya guru ini ditugaskan untuk beberapa proyek gitu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan mau melakukan edit, dia bisa di sini ya. Jadi mau ngedit misalkan dimensi sama elemennya mau ditambahkan atau dikurangi, nah itu bisa. Kalau sudah diedit jangan lupa diklik simpan data. Setelah itu kalau mau masukkan penilaian, Bapak Ibu bisa klik nilai di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. List siswanya siapa, lalu di sini ada beberapa elemen yang diujikan. Contohnya seperti ini, dia mengujikan 12 elemen. Nah, kalau di kursornya diarahkan, dia akan kelihatan nih. Oh, yang nomor 1 ini untuk menguji dimensi elemennya mengenal dan menghargai budaya. Yang 2 ini adalah elemen untuk komunikasi dan interaksi antar budaya. Seperti itu terus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, tinggal diarahkan aja kursornya, nanti kelihatan nih, ini mengujikan apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih penilaiannya. Kan seperti ini. Ya, Bapak Ibu pilih, nanti setelah dinilai semuanya juga bisa masukin catatan prosesnya di sini. Nah, kalau sudah jangan lupa diklik simpan data.
Ya, nanti setelah itu ada tombol rapor P5BK. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa akses ya artinya untuk melihat rapornya di sini. Nah, ya seperti ini. Contohnya. Ya. Oke. Itu untuk yang P5BK. Lalu berikutnya untuk ekskul. Ini juga sama. Kalau Bapak Ibu tidak tunjuk sebagai pembina ekskul, dia tidak akan muncul menu ekskul ini. Tapi kalau Bapak Ibu ditunjuk sebagai pembina ekskul, dia baru muncul ada menu daftar ekskul ini. Nah, kalau Bapak Ibu klik, di sini kelihatan ya, kalau Bapak Ibu klik di sini, ini kelihatan ya, ekskul-ekskul yang Bapak Ibu bina gitu ya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik nilai. Silakan dimasukkan penilaiannya. Nah, di sini juga ada deskripsi kalau Bapak Ibu mau menambahkan deskripsi, ya, ini untuk di raport. Setelah itu kalau sudah dinilai semua, silakan klik simpan data. Oke. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru mapel, Bapak Ibu hanya bisa melihat ekskul-ekskul yang Bapak Ibu ditugaskan sebagai pembina, tapi kalau Bapak Ibu di wali kelas, di sini Bapak Ibu bisa melihat ekskul-ekskul lain ya. Pokoknya yang ada siswanya di kelas tersebut, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di akun guru dan wali kelas aplikasi Rapor Merdeka. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan unmute aja atau lewat kolom chat. Oke, di sini udah ada nih pertanyaan ya dari Pak Yusuf. Perbedaan antara kurtilas dengan yang sekarang bagaimana? Apakah raport yang kurtilas masih bisa digunakan dalam kurikulum Merdeka? Mungkin ini bisa dibantu jawab, Denny. Oke, jadi pertanyaannya apa bedanya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya? Jadi yang perbedaan yang mendasar itu mungkin ada beberapa. Kalau yang kurikulum 2013 itu biasanya ada muncul dua nilai ya, seperti yang Bapak Ibu tahu, yaitu ada di pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang untuk kurikulum Merdeka itu hanya ada satu nilai saja. Ya. Lalu contohnya di kurikulum 2013 ada KKM, di kurikulum Merdeka tidak ada KKM. Habis itu untuk di kurikulum 2013 itu biasanya kita menggunakan KD ya. KD yang ada itu yang dari KI 3 dan KI 4. Dan dia itu dasarnya dari pemerintah ya. Jadi setiap mata pelajaran sudah ada KD-KD-nya langsung yang diberikan oleh pemerintah. Nah, cuma bedanya untuk kurikulum Merdeka ini diganti jadi 3 macam ya, yaitu TP, tujuan pembelajaran, lalu ada lingkup materi, dan capaian pembelajaran. Dan itu semuanya dikembalikan langsung ke masing-masing guru ya, yang merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu bedanya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah yang kurikulum 2013 bisa menggunakan aplikasi kurikulum Merdeka ini? Nah, itu mohon maaf kami sampai sekarang belum ada jawabannya ya, karena mungkin kami juga belum tidak bisa memastikan gitu. Cuman mungkin Bapak Ibu dari pihak kami juga akan mempelajari jelasnya seperti apa. Tapi untuk sekarang ini aplikasi kurikulum Merdeka ini jelas diperuntukkan untuk sekolah-sekolah dan yang ada tingkatan-tingkatan yang menjalankan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 memang tidak secara official disupport oleh aplikasi ini. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Oke, sudah terjawab ya Pak Yusuf. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman guru yang lain?
Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, mumpung sedang BIMTEK ya, jadi bisa langsung ditanyakan. Mungkin bisa diulangi lagi bagian yang ini ya, yang di halaman penilaian itu, soalnya itu yang paling banyak bisa paling banyak ya materinya, yang paling berat ya, bisa diskusikan lagi tentang yang masalah pembobotan dan masalah import nilai. Nah, jika di pihak itu dicoba dijelaskan dan memang udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disudahi sesi ini. Tapi Oke. mungkin bisa dijelaskan sekali lagi yang lebih terperinci untuk di halaman penilaian itu, dan nanti hasil akhirnya menjadi hasil akhir itu seperti apa, dan konsep Oke. import nilainya itu seperti apa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih di chat nih. Dari Pak Wira ya, maaf Bu, berarti yang sekolah menggunakan kurikulum 2013 tidak bisa menggunakan aplikasi Rapor Merdeka. Ya, seperti itu Pak. Jadi memang aplikasi ini dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Di manajemen wali kelas, saya tidak bisa mengubah secara manual nama guru yang sudah di-set lewat Dapodik. Manajemen wali kelas. Ini pertanyaannya untuk akun admin Untuk sepertinya operator ya. kayaknya ya. Iya, operator sepertinya ya. Oke, tidak mengubah secara manual nama guru yang sudah di-set lewat Dapodik. Oke, ini saya beralih topik sebentar ya Bapak Ibu, menjawab pertanyaan dari SMKS Hosana. Oke, jadi ini saya coba masuk ke modul operator di manajemen wali kelas ya. Tidak bisa mengubah secara manual. Oh iya Bapak Ibu, kalau mau mengubah nama gurunya, misalkan nih, namanya Hendra Irawan Fernando, oh ternyata namanya Henry Irawan Fernando gitu ya, typo. Dia memang tidak bisa diubah di sini Bapak Ibu. Kalau mau mengubah itu harus di data pengguna. Ya, data pengguna, lalu Bapak cari aja, oh ini nih, si Hendra ini salah ya, mestinya Henry gitu. Nah, lalu save. Nah, dia baru berubah namanya nih, Henry Irawan Fernando. Kalau Bapak Ibu ke manajemen wali kelas, di sini baru kelihatan namanya Henry. Jadi memang ubahnya bukan dari sini ya Bapak Ibu. Kalau mau mengubah nama, mengubah data diri guru, itu harus lewat data pengguna. Ya, bisa diubah, tapi harus di data pengguna. Oke. Berikutnya dari Pak Yusuf. Untuk deskripsi di rapor kurikulum Merdeka langsung otomatis atau buat sendiri. Maksudnya deskripsi raport ini ya, Bapak, ya Pak ya. Sorry. Deskripsi rapor yang ini maksudnya. Nah, kalau deskripsi raport yang ini secara otomatis oleh sistem Bapak Ibu. Tapi masih bisa diedit ya oleh Bapak Ibu. Nah, caranya di sini. Jadi misalkan Bapak Ibu ini adalah guru gitu ya. Bisa melihat deskripsi raport di menu ini. Jadi Bapak Ibu ke menu penilaian, lalu menu deskripsi rapor. Nah, di sini kelihatan nih untuk misalkan Bapak ini mengajar prakarya dan kewirausahaan ya. Nah, ini dia kelihatan di sini untuk si Alvin ini dia seperti ini deskripsinya gitu ya. Kan Nah, menyeluruh tentang konsep nilai TP tertinggi dan terendah. mungkin dibantu Dan. Di halaman penilaian. Oke, jadi seperti yang Bapak Ibu tahu ya, untuk sama pengaturannya sama dengan yang kurikulum 2013, bahwa deskripsi raport yang akan keluar di rapor itu per mata pelajaran akan dipilih 2 KD ya kalau di 2013. Nah, sama juga halnya dengan yang kurikulum Merdeka ini akan dipilih secara otomatis 2 tujuan pembelajaran. Nah, biasa cara pemilihannya itu adalah nilai tertinggi dan terendah. Jadi kalau misalnya untuk di sini,
sistem untuk masing-masing anak, sistem akan secara otomatis memilih dari list penilaian ini mana nilai yang tertinggi dan mana nilai yang terendah. Nah, tetapi sistem hanya akan memilih nilai-nilai yang ada bobotnya. Jadi contohnya di sini bisa dilihat apakah formatif ini ada bobotnya. Nah, ini ada ya. Jadi formatifnya jika ada bobotnya 1, maka nilainya juga akan dipilih gitu. Nah, cuman kalau formatif ini bobotnya 0, maka sistem tidak akan mengambil tujuan pembelajaran dari sini. Begitu. Nah, jadi menurut dari penilaian yang ada di sini, misalnya contohnya kalau saya lihat sekilas untuk yang anak pertama ini yang nilai yang tertinggi itu adalah yang 10.1 ya. Nah, maka di deskripsi raport itu dia akan mengambil yang 10.1 menjadi penilaian tertinggi, lalu yang paling rendah itu yang FE ya kalau nggak salah. Nah, itu akan dijadikan jadi deskripsi raport yang TP yang terendah gitu. Nah, di deskripsi raportnya akan secara otomatis akan dipilih gitu. Seperti itu. Otomatis akan diambil dari sana. Dan menggunakan kalimat awalan yang seperti Alvin. Ini aslinya menunjukkan penguasaan. Ya, aslinya seperti ini tadi. Alvin menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam apa-apa itu juga otomatis ya. Nah, cuman di sini untuk akhirannya ini masing-masing guru bisa melakukan perubahan secara manual ya. Dan apapun yang tertera di sini akhirnya akan keluar di raport seperti itu. Cuman sebenarnya ini otomatis. Jika guru tidak mengubah apa-apa di sini, maka itulah yang nanti akan keluar di raport. Kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk yang deskripsi raport. Jadi jawabannya ini secara otomatis sistem akan ngambil nilai terendah dan nilai tertinggi. Secara otomatis juga sistem akan merangkum deskripsinya, tapi di saat yang bersamaan kalau misalkan ada perubahan, penambahan, Bapak Ibu tetap bisa edit seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya, di rapor Merdeka bisa menambahkan mapel muatan lokal tidak, seperti bahasa daerah. Bisa, Bu. Biasanya kalau di Dapodik itu sudah ada, ketika ditarik kan dia akan ikut tertarik. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan, misalkan belum ada di Dapodik, mau ditambahkan di aplikasi ini juga bisa, tapi harus melalui modul operator. Jadi di operator ini dia ada manajemen mata pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan. Untuk operatornya bisa tambahkan misalkan bahasa Sunda seperti itu. Nah, dia akan muncul untuk bahasa Sunda ya, muatan lokal. Ya, jadi jawabannya bisa, tapi harus melalui akun operator. Oke. Apa ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya coba jelaskan ulang ya yang mengenai cara untuk membuat penilaian. Karena ini kan guru-guru banyak menggunakannya di sini gitu ya untuk membuat penilaian. Oke. Jadi cara membuat penilaian itu Bapak Ibu klik menu penilaian, lalu ke penilaian angka, ini Bapak Ibu klik. Dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ada tipenya nih, formatif, sumatif, dan sumatif AS. Nah, ini adalah masing-masing ujian atau penilaian yang Bapak Ibu buat untuk masing-masing tipe ya. Oke. Nah, yang hijau ini, NAF ini adalah nilai akhir untuk yang formatif. NAS ini nilai akhir untuk sumatif. NAAS ini adalah nilai akhir untuk yang sumatif AS ya. Jadi ini adalah memperhitung kumulasi dari ini nih. 4 tagihan ini gitu ya. Nah, masing-masing tagihan ini bisa diatur juga bobotnya. Oke. Jadi dia menghitung dari sini dapatnya yang ini gitu ya.
Lalu sama yang NAS ini juga sama, dia menghitung dari 3 tagihan sumatif ini, yang mana masing-masing juga bisa diatur bobotnya. Lalu hasilnya dapatlah yang si nilai akhir sumatif, ya. Nah, kalau nilai akhir semester itu karena sumatif AS ini biasanya cuma dibuat 1 kali, ya dia ini menghitung ini gitu ya. Nah, lalu nilai akhir ini adalah kumulatif dari nilai akhir formatif, sumatif, dan sumatif AS. Nah, masing-masing ini bisa diatur bobotnya Bapak Ibu, ya. Jadi contohnya di sini dia formatif bobotnya 1, sumatif bobotnya 1, sumatif AS bobotnya 1. Ya otomatis dia akan menghitung dari 3 ini, akhirnya dapatlah si nilai akhir. Tapi menurut anjuran dari Kemdikbud, sebenarnya untuk formatif ini tidak diperhitungkan ke nilai akhir. Artinya bobotnya 0, ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu merasa formatif ini butuh untuk dimasukkan juga ke nilai akhir, ya artinya silakan bobotnya ditambahkan gitu ya. Nah, cara mengatur bobot adalah Bapak Ibu tinggal arahkan nih, masing-masing ini kan bisa diarahkan ya. Nah, Bapak Ibu klik, tinggal diubah bobotnya ya. Kayak contohnya nih, ini kan di sini ceritanya formatifnya ini diperhitungkan ya, bobotnya 1. Sehingga nilai akhir di rapot menjadi 83,11. Kalau misalkan Bapak Ibu ubah, oh formatifnya tidak mau diperhitungkan, bobotnya dibuat jadi 0. Otomatis dia akan berubah nilai akhirnya dari 83,31 jadi 83,33 seperti itu. Karena yang nilai akhir formatif ini tidak diperhitungkan. Seperti itu. Ya. Oke, lalu gimana caranya untuk membuat penilaian? Jadi misalkan contohnya saya mau tambahkan lagi nih 1 penilaian sumatif. Caranya dengan cara klik buat penilaian di sini. Ya akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Lalu pilih tipe penilaiannya. Tadi kan saya mau buat yang sumatif ya, jadi di sini pilih sumatif. Teknik penilaian ini dia tidak mempengaruhi bobot, tidak mempengaruhi perhitungan nilai, tapi hanya digunakan sebagai referensi aja. Lalu diatur juga bobot untuk si penilaian ini ya. Misalkan bobotnya 1, mengujikan TP yang ini misalkan. Lalu mengatur rentang nilai nih. Ya, jadi bisa diatur rentang nilainya mana yang termasuk sangat baik, baik, dan cukup. Ya. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan data. Nah, dia akan muncul nih yang tadi saya buat. 1 kolom yang tadi saya buat. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan langsung nilainya di sini. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan mau langsung bisa, atau kalau mau menggunakan copy dari Excel juga bisa. Caranya tinggal klik tombol yang hijau ini. Lalu misalkan di Excel sudah ada gitu ya. Bapak Ibu tinggal copy aja, lalu di paste di sini. Seperti itu. Mungkin saya kasih contoh. Sebentar, saya kasih contoh. Contoh seperti ini, Bapak Ibu udah ada nilai di Excel gitu ya. Tinggal di copy, di paste di sini. Klik copy nilai. Nah, dia akan masuk nilainya di sini, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, yang perlu diperhatikan adalah kalau di Excel itu urutan namanya harus sama ya, jadi nggak salah gitu. Oke, kalau misalkan mau menghapus penilaiannya bisa tinggal klik aja yang X ini. Nah, nanti dia akan hilang. Oke, gitu. Nah, lalu ada juga fitur untuk unduh buku nilai ya. Jadi ini unduh dalam bentuk Excel seperti ini. Ya, munculnya seperti ini dia Excel-nya untuk buku nilainya. Kalau memang dibutuhkan untuk arsip. Nah, lalu yang terakhir adalah menu import nilai. Ini yang kemarin banyak di request oleh teman-teman guru, ya.
Jadi mau diimport aja dari Excel. Caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu membuat dulu penilaian yang mau diisi ya. Misalkan ada 5 penilaian formatif, 4 penilaian sumatif ya. Ini kan baru 4, Bapak Ibu tambahkan dulu nih. Formatif satu lagi, lalu sumatif satu lagi gitu misalkan. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, baru Bapak Ibu klik import nilai. Di sini ada tombol unduh template. Nah, nanti dia akan terdownload seperti ini dalam bentuk Excel. Bapak Ibu lihat kalau misalkan di sini ada tulisan enable editing, Bapak Ibu harus klik dulu ya, baru bisa mengedit. Nah, ini Bapak Ibu tinggal masukkan nilainya. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, misalkan sudah dimasukkan nilainya, Bapak Ibu klik save. Setelah itu baru Bapak Ibu upload di sini. Klik import nilai. Nah, dia akan muncul nilainya di sini ya. Apapun yang Bapak Ibu ubah di Excel ini, di template ini, Bapak Ibu ubah, itu akan mengupdate yang di aplikasi ya. Lalu di sini Bapak Ibu kalau memasukkan koma bisa ya. Jadi tinggal tulis pakai titik aja, misalkan 96,3, 96,3 seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa restriksi atau limitasi yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengubah nama peserta didik, ini tidak bisa diubah. Tidak bisa menambahkan kolom baru ya. Misalkan mau ditambahkan langsung di sini sumatif yang satu lagi, tidak bisa. Atau menambahkan baris yang baru, itu juga tidak bisa. Ya, Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan secara manual seperti itu di template-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan impor tapi ada perubahan nih di aplikasinya, misalkan di sini mau nambahin lagi yang satu sumatif, Bapak Ibu tidak bisa lakukan langsung dari Excel-nya ya. Jadi satu template ini tidak bisa digunakan berulang-ulang kali. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus lakukan adalah menambah dulu penilaiannya. Ya. Setelah tertambah, Bapak Ibu perlu melakukan unduh template yang baru. Nah, ini yang baru. Udah muncul nih satu. Oh, dia punya barisnya. Baru Bapak Ibu isi di sini. Baru setelah itu di-save, di-import ulang. Seperti itu. Di-import ulang di sini. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa klik simpan data ya untuk menyimpan nilainya. Nah, lalu di sebelah paling kanan ini ada kolom revisi. Revisi ini adalah revisi nilai yang bisa dilakukan oleh wali kelas. Jadi biasanya itu kalau mau rapotan, lalu nilai anaknya masih ada yang kurang, jika diperlukan untuk mengkatrol nilai, nah Bapak Ibu bisa lakukan di sini. Gitu. Ya, ditulis aja, misalkan segini, di save, disimpan. Nah, nanti yang akan muncul di raport adalah angka yang ini, bukan yang ini. Ya, angka revisi, bukan angka yang di nilai akhir. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai fitur penilaian. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi ya di kolom chat. Ibu Sri, di daftar mapel untuk sekolah dasar ada mapel guru kelas itu dibiarkan saja atau bagaimana? Karena saya sudah memasukkan mapel setiap pelajaran seperti matematika dan bahasa Indonesia. Di daftar mapel ada mapel guru kelas itu dibiarkan. Ini maksudnya bagaimana ya, Bu? Kamu bantu jawab dan.
Oke, caranya adalah dinonaktifkan saja, Bu. Di manajemen mapel ya, coba saya lihat. Berarti ini untuk operator ya, Bu? Nah, di sini bisa dinonaktifkan, Bu. Kalau dinonaktifkan, kalau dinonaktifkan artinya ini tidak akan muncul nanti di penilaian. Jadi semua yang aktif ini akan muncul di raport, yang dinonaktifkan dia tidak akan muncul di raport. Ya, kalau sudah diedit jangan lupa diklik simpan data. Seperti itu, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Pak Hosnan, untuk mengisi deskripsi yang nantinya akan tampil di deskripsi rapor, apabila menggunakan lingkup materi, apakah bisa dan apa bisa juga di aplikasi ini? Kalau misalnya pemilihan deskripsi bisa langsung pilih seperti di kurikulum 2013. Mungkin ini bisa dibantu jawab Denny ya, Dan. Pertanyaan dari Pak Hosnan di kolom chat. Untuk mengisi deskripsi yang nantinya akan tampil di deskripsi raport, apabila menggunakan lingkup materi, apakah bisa? Dan apa bisa juga di aplikasi ini kalau misalnya pemilihan deskripsi langsung pilih seperti di kurikulum 2013? Tolong dibantu, Denny. Oke, jadi pertanyaannya apakah bisa menggunakan lingkup materi? Nah, jawabannya bisa. Di halaman persiapan penilaian itu kan kita guru masing-masing bisa membuat capaian kompetensi. Nah, salah satu pilihannya itu adalah lingkup materi ya. Iya, ada. Persiapan penilaian, di situ ada drop down list, ada 3 pilihan. Pas waktu kita membuat capaian kompetensi, itu ada 3 ya. Ada tujuan pembelajaran, lingkup materi, atau capaian pembelajaran. Nah, ini dibuat aja, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya memang, misalnya contohnya ya, untuk penilaian tengah semester, kan mungkin lingkupnya lebih besar. Perlu memilih lingkup materi, ya udah dipilih saja lingkup materi di sini, lalu di uh, deskripsinya dan ringkasannya dibuat sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, lalu apakah bisa untuk pemilihan TP ini dipilih saja seperti kurikulum 2013? No, jawabannya tidak bisa ya, karena kalau di kurikulum 2013 itu kan KD-nya kan langsung datang dari pemerintah. Nah, kalau misalnya untuk kurikulum Merdeka ini memang alur tujuan pembelajarannya itu dikembalikan ke masing-masing guru untuk merancang dan sekalian merancang ATP, sekalian merancang ATP, Prota, Prosem, semuanya dikembalikan ke guru. Jadi ini masing-masing guru harus buat sendiri. Seperti itu. Kedepannya ini kan kurikulum juga masih baru ya, masih baru berjalan 1 tahun, 2 tahun belakangan ini. Nah, kedepannya jika pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sesuatu yang baku yang bisa diterapkan ke semua satuan unit pendidikan ya, maka kami akan update juga di sini. Gitu. Tapi yang sampai sekarang itu yang ada itu adalah pemerintah hanya memberikan sampai di capaian pembelajarannya saja ya, yang lingkup paling luar itu. Nah, cuman untuk yang tujuan pembelajaran dan materi masih dikembalikan masing-masing ke sekolah gitu. Gitu. Bisakah diulang pertanyaan penjelasan bagaimana cara memasukkan deskripsi rapor di model guru? Oke. Oke, Bu. Jadi caranya itu adalah Bapak Ibu ke penilaian ya. Di penilaian ini ada menu deskripsi rapor, tinggal diklik aja. Bukan, bukan. Ini pertanyaannya lebih ke persiapan penilaian, bukan deskripsi rapot. Oh,
persiapan penilaian. Ini pertanyaannya kalau saya lihat ya, lebih ke bagaimana caranya membuat Oh, TP. oke. TP atau TP, oke. Cara untuk membuat TP ya, Bu, Pak. Jadi caranya adalah Bapak Ibu klik ke menu persiapan penilaian, lalu di sini klik capaian kompetensi. Nah, di sini kan udah ada nih tujuan pelajarannya, dan kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat yang baru, tinggal diklik aja tombol untuk buat capaian kompetensi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu pilih tipenya apa, apakah dia TP atau kali lingkup materi, ataukah dia capaian pembelajaran. Misalkan contohnya saya mau buat TP ya, di sini. Lalu dimasukkan kodenya. Biasanya kodenya itu adalah kelas berapa, titik berapa gitu. Misalkan contohnya ini kelas 10, 10 titik misalkan 11 gitu ya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu klik deskripsinya. Misalkan seperti ini ya. Saya contoh aja. Nah, deskripsi yang Bapak Ibu klik di sini itu akan tercermin di ringkasan. Tapi ringkasan ini adalah yang nanti akan muncul di raport. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengedit, misalkan contohnya ringkasannya saya mau lebih singkat, begini aja gitu ya. Nah, itu bisa. Yang akan muncul yang di ringkasan ini. Jadi yang muncul tidak sepanjang yang di deskripsi. Nah, ini Bapak Ibu klik di sini bisa kelihatan kira-kira contoh deskripsi raportnya seperti apa. Ya, misalkan perlu bimbingan dalam bla 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 gitu. Sesuai yang Bapak Ibu ketik di ringkasan ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik simpan data. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penilaian gitu ya, menjadwalkan penilaian, lalu memasukkan penilaian, nanti bisa lihat deskripsi raportnya di sini. Di penilaian, lalu pilih deskripsi raport, nah nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Biasanya diambil nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nah, setelah itu dia akan muncul nih ringkasannya sesuai yang tadi Bapak Ibu sudah atur ya di deskripsi raport yang masing-masing TP itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Jui Herbi. Apa ada pertanyaan lagi? Apa cukup menjawab? Jadi intinya deskripsi rapor itu sifatnya otomatis ya, datangnya dari capaian kompetensi yang dibuat oleh Bapak Ibu sebelumnya, lalu digunakan untuk penilaian gitu. Jadi artinya langkah pertama dari guru untuk melakukan penginputan nilai itu bukan langsung ke penilaian, melainkan ke persiapan penilaian terlebih dahulu, membuat TP-TP dan LM-LM yang dibutuhkan untuk dalam satu semester ini yang ingin diujikan, yang ingin diakses ke anak-anak. Misalnya terkumpullah kita membuat 7 sampai 8 TP seperti itu ya. Nah, baru kita ke halaman penilaian untuk membuat penilaian tersebut gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu nanti setelah kita memberikan penilaian, deskripsi raportnya itu akan muncul secara otomatis gitu. Oke, kalau sudah, saya jawab pertanyaan berikutnya dari Pak Yayang. Saya mencoba mau import nilai, kemudian unduh nilai di sana ada formatif, sumatif, dan sumatif AS. Juga NA. Apakah NA-nya nilai revisi dan rata-rata diisi atau tidak? Mungkin bisa dibantu jawab ya, Den. Gimana? Bapaknya udah keimpor nilai, udah unduh template. Nah, di sini, ini salah, itu salah. Itu tadi bapaknya ya, Pak. Bapaknya unduh nilai, bukan import nilai, itu salah. Oke, oke. Jadi Pak, kalau untuk yang template, mengunduh template untuk import nilai, dia ini di formatnya tidak ada nilai AS, nilai akhir atau nilai revisi ya. Jadi dia hanya ada kolom-kolom masing-masing penilaian yang perlu diisi aja ya. Jadi di sini kelihatan nih formatif, dia ada 5 penilaian, sumatif 5 penilaian, sumatif AS 1 penilaian. Dia tidak ada kolom nilai akhir, rata-rata,
dan nilai revisi ya Bapak Ibu. Kalau yang ada nilai akhir rata-rata itu adanya di buku nilai kayaknya. Ya, betul. Salah unduh sepertinya, Pak. Oke. Mungkin saya ingetin lagi ya, kalau untuk import nilai ini, template ini tidak bisa digunakan untuk berulang-ulang ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada update mau nambahin penilaian formatif atau sumatif, tidak bisa menggunakan file yang sama lalu Bapak Ibu tambahkan manual di sini. Ini tidak bisa ya, dia tidak ada opsi untuk menambahkan sel tuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah menambah manual dulu di sini. Baru setelah itu download template yang baru. Ini. Nah, dia akan baru muncul nih formatnya, kolomnya nih yang mau diisi. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Kalau ada silakan mumpung sesi BIMTEK-nya masih berlangsung. Boleh melalui lisan juga ya, tinggal di-unmute aja Bapak Ibu. Kalau memang dirasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Oh, oke. Mohon maaf, maksud dari nilai revisi itu bagaimana? Nanti apakah nilai tersebut yang akan tampil di nilai rapot? Betul, Pak. Jadi nilai revisi ini fungsinya adalah untuk katrol nilai. Jadi misalkan contohnya nih si Indra Komarudin ini nilainya jelek gitu ya. Misalkan seperti itu. Nilainya dia jelek gitu, nggak lulus KKM. Nggak lulus KKM, nilainya kurang lah gitu ya. Kayak seperti ini. Nih, nilainya dia kurang. Nih, 70 misalkan ini kurang gitu ya. Hitungannya masih kurang. Jadi ini Bapak Ibu bisa katrol misalkan di 85 seperti itu, disimpan. Nah, nanti yang muncul di raport itu adalah yang 85 ini, Bapak Ibu. Jadi bukan 70,88 ini bukan. Yang muncul adalah nilai revisinya, ya. Tapi ini tidak harus diisi ya, kecuali memang dibutuhkan. Ya, jadi kolom revisi ini adalah kolom untuk merevisi nilai, mengkatrol nilai anak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri sesi ini ya Bapak Ibu. Ini kan di-record, jadi nanti rekamannya akan kita upload di YouTube, lalu kemudian linknya akan kita bagikan di grup Telegram, jadi bisa di-review kembali. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kendala, Bapak Ibu seperti biasa ya, bisa langsung saja disampaikan di akun Telegram, di grup Telegram ya, bisa ditanyakan ke situ, nanti admin dari kami akan membantu menjawab pertanyaannya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sesi BIMTEK untuk role guru dan wali kelas hari ini bisa kami akhiri. Sampai jumpa di BIMTEK berikutnya. Nanti untuk waktu dan tempat akan kami kabari lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Saya akhiri ya meetingnya.